Di sini ada mobil kendaraan yang sudah disuntik mati dan sudah tidak diproduksi lagi, dan memang mobil ini tuh sangat bandel dan handal, pekerja keras, dan juga sampai ajur kayak gini pun mobilnya masih tetap bisa jalan ya. Nah, ini adalah Mitsubishi Colt 120 SS. Nah, seperti ini kondisinya ya, mobil pekerja teman-teman. Jadi ya jokes ajur kabeh, kemudian bodinya pun ajur semua, tapi mobilnya masih tetap operasional, tetap bisa kerja. Nah, yang saya akan informasikan di sini itu muncul gejala mobil saat dihidupkan ya, stasioner itu halus, namun ketika diakselerasi, digas, itu suaranya tok, suaranya sangat kasar sekali. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan untuk mesinnya, itu kita mengarah langsung ke metal duduk atau metal jalannya. Yang pertama itu metal duduk, metal jalan, karena dia langsung berhubungan dengan connecting rod dan sama putaran mesin. Jadi saat putaran mesin dia semakin tinggi, connecting rod semakin berputar tinggi, maka suaranya akan semakin keras. Nah, dan yang kedua itu dari metal duduknya. Nah, setelah ada indikasi tersebut, kita langsung menuju ke tadi ya, crankshaft, jurnal, dan juga crank print, yaitu dari metal duduk atau metal jalannya. Yang dapat duduk ini crankshaft, yang dapat jurnal di blok silinder. Kemudian yang kedua itu crank pin atau metal jalan yang dapat dari metal untuk connecting rodnya. Nah, itu bisa kita cek itu ketika nanti mobil sebelum dibongkar langsung dilakukan apa ini, tap oli mesin. Nah, ketika sudah dilakukan tap oli mesin itu nanti biasanya olinya itu tidak bening lagi seperti oli mesin bensin pada umumnya. Dia di sini akan terdapat banyak gram, banyak bram-bram ya, kotor atau serbuk besi. Itu menandakan bahwa serbuk besi itu dari metal jalan atau metal duduknya yang sudah aus. Nah, terlihat seperti ini. Nah, ini dari kondisi metalnya kendaraan yang sudah dibongkar ya, teman-teman. Nah, ini ada yang sangat parah sekali. Kalau di sini kita lihat, ini adalah metal duduk. Nah, terlihat di sini ya, metal duduknya pun sudah aus ya, baret semua dan kasar. Biasanya kalau metal duduk itu kena, dijamin pasti untuk metal jalannya pun dia juga kena. Nah, ini untuk metal duduknya, ini juga metal duduknya ya. Ini juga sama, yang ada lubang-lubangnya ini metal duduk untuk jalur oli di blok silinder dan crankshaftnya. Nah, ini yang paling parah itu adalah metal jalannya sini. Nah, di sini terlihat ya, untuk metal jalannya ini terlihat kasar sekali. Lihat ya. Oh, sangat kasar, sudah aus putih. Nah, sini juga terlihat ya. Sama. Nah, seperti ini. Kadang ada yang sudah benar-benar aus, itu bagian belakang ini ikut muter dan akhirnya dia juga ikut aus. Tapi untuk yang sebelah ini ya, nih teman-teman, ini terlihat ya seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan yang masih normal seperti ini, nah di sini terlihat untuk bagian metal jalannya dia masih agak rata dan juga lebarnya ini masih sama. Namun untuk yang satunya ini metal jalannya ini bagian tengah sudah melebar ya. Jadi lebarnya ini sama yang tengah itu sudah berbeda. Nah, ini adalah metalnya itu ini ikut berputar dari crankshaftnya atau crankshaft yang berhubungan dengan connecting rod ini ikut berputar, akhirnya kegencet, akhirnya menjadi lebar seperti ini. Kalau kita lihat, nah ini ausnya sudah terlalu parah ya teman-teman ya, dibandingkan yang model seperti ini. Nah, ini masih agak mendingan ya, tapi ini sudah parah. Nah, biasanya kalau sudah rusak seperti ini untuk metalnya itu harus diganti set untuk metal jalan atau metal duduknya. Nah, apabila sudah parah seperti ini, biasanya untuk crank pin dan crank jurnal yang dapat crankshaft juga aus. Nah, jika aus, maka harus dilakukan slab atau undersize ya. Undersize itu
dikecilin. Jadi nanti crank pin dan crank jurnalnya dikecilin agar nanti halus lagi, dan untuk metalnya ini akan ditebelin atau dibesarin sehingga nanti tetap nyakep di posisi capnya untuk yang dapat connecting rod dan cap yang dapat silinder bloknya. Nah, jika dari connecting rod itu sudah aus ya, seperti ini kondisinya. Ini dari rumah bearingnya. Ini tadi kan kegencet, kemudian kalau sampai membuat capnya connecting rod ini rusak ya, itu harus ganti connecting rod. Ini tidak bisa di undersize ya, harus ganti. Kalau yang rusak dari crankshaftnya itu baru bisa di undersize. Ini diganti yang tebel atau yang undersize 0,25, 0,50 atau yang 0,27. Nah, ini tadi yang crankshaftnya ini sudah terpasang di sana. Tadi sudah crank pin yang dapat connecting rod dia undersize 0,75. Untuk yang crank jurnalnya yang dapat cylinder block dia oversize undersize 0,50. Nah, ini crank ini metal jalan, metal duduk yang rusak yang akan diganti, dan ini adalah dari crankshaftnya yang sudah dipasangkan di kendaraan. Nah, dari sini sudah terpasang ya, jadi pakai metal jalan undersize ya, undersize 0,50. Kemudian yang bagian crank pinnya ini ya, ini undersize 0,275 ya, maaf. Nah, ini terlihat ya, kemarin itu sangat rusak parah sekali, tapi sekarang ini terlihat sudah halus karena sudah di slab atau sudah dipoles, sudah di undersize. Ini dikecilin ya, ini dikecilin yang akhirnya nanti untuk metalnya itu dibesarin sehingga tetap dapat menyakep atau capnya ini dapat menahan dari crankshaft ini. Jamin ketika nanti sudah dipasang seperti ini, itu mesin akan suaranya halus kembali, tidak ada kendala. Nah, jadi untuk Anda para pemilik kendaraan, hal ini itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu jumlah olinya kurang. Yang pertama ya teman-teman, jumlah olinya kurang itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Bisa jadi ada rembesan atau kebocoran oli sehingga olinya berkurang ya, atau ring shakernya, sirklepnya bocor sehingga olinya ikut terbakar di ruang bakar, akhirnya olinya berkurang. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu adalah kualitas oli itu sendiri. Nah, jika olinya baik, itu kemungkinan untuk pelumasan di area engine ini juga akan normal, tidak ada kendala ya. Ya, akhirnya dari metal-metal dan juga bagian yang bergerak itu akan tetap awet. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari perawatan mesin itu sendiri. Tentunya ganti oli mesinnya itu apakah sudah sesuai dengan kilometer atau molor-molor. Nah, karena mobil pekerja seperti ini ya, tentunya mobil untuk bahan bangunan ya, karena ini mobil toko bangunan. Jadi ketika rame, mungkin mobil ini itu kerja keras ya, hampir mungkin setiap hari jalan bisa 5-6 kali. Kemudian setiap hari akhirnya numpuk jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Pemilik juga lupa melakukan servis, driver juga siap kirim gas nyala, gas kirim, nyala, gas kirim, terus sampai akhirnya ganti olinya itu telat, mundur dan membuat dari mesin itu sendiri pelumasannya tidak normal. Nah, jadi ada 3 hal tadi untuk Anda para pemilik kendaraan yang super kerja keras agar selalu mesin mobil Anda itu awet ya. Lakukan langkah 3 hal tadi agar mobil Anda itu tidak cepat rusak. Jika sudah rusak seperti ini ya, itu akan membuat biaya untuk perbaikan ini akan membengkak, dan akhirnya mobil juga akan nginep atau mondok di bengkel. Jadi usaha Anda yang seharusnya bisa dikirim hari ini, besok-besok dan masih bisa digunakan kendaraannya, akhirnya harus tertunda untuk mengirim bahan yang bisnis Anda.
Oke teman-teman, demikian informasi mengenai 3 hal penting untuk mobil, khususnya mobil bensin agar awet dan tidak cepat rusak ya. Lakukan hal 3 tadi sehingga bisnis Anda akan tetap lancar. Semoga bermanfaat informasi yang saya berikan untuk para pemilik kendaraan yang mempunyai usaha toko bangunan. Gerakan Ayo Bangun.